sore hari saya kembali mengupdate perkembangan kebun yang batera saya. Sahabatku semua mungkin melihat sebagian besar rumputannya berwarna coklat. Ini merupakan salah satu langkah pengendalian gulma atau rumput-rumput liar yang berada di sekitar Pinang Batara. Perlu sahabatku ketahui semua bahwa rumput yang berada di sekitar Pinang Batara ini sangat-sangat subur. Jadi kalau kita bersihkan secara manual, kita cangkul, tentunya akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi salah satu langkah atau salah satu cara yang harus saya lakukan adalah dengan memberikan atau menyemprot kebun ini dengan menggunakan herbisida atau racun rumput. Dalam hal ini saya menggunakan kromosom. Saya memilih kromosom karena menurut informasi yang saya dapatkan bahwa kromosom ini tidak merusak lapisan tanahnya. Dengan kata lain, setelah rumputnya hidup kembali, terbukti dia lebih subur. Artinya dia tidak kesuburan tanah. Kita gunakan untuk menanam Pinang Batara. Ini sahabatku semua, sengaja saya tidak menyemprot secara rapat karena saya atau menghindari akar-akar pinangnya terkena racun. Jadi memang saya atur jarak, dengan kata lain tidak terlalu dekat dengan batang pinangnya, karena kan target utama kita adalah untuk mengurangi populasi jumlah gulma atau rumput liar yang jika dibiarkan tentunya akan berpengaruh pada pertumbuhan Pinang Batara yang saya miliki. Mengapa demikian? Ya, sahabatku semua pasti memahami, dengan adanya gulma atau rumput-rumput liar, secara otomatis pinangnya sendiri akan berebut makanan dengan rumput-rumput yang ada di sekitarnya. Kita ketahui pertumbuhan rumput itu lebih cepat atau lebih pesat dibandingkan dengan pertumbuhan Pinang Batara sendiri. Baik sahabatku, ini semua sudah mulai coklat. Saya menyemprotnya pada hari Jumat minggu lalu. Hari ini sudah hari Selasa, dan kita bisa lihat sebagian besar rumput-rumputnya sudah berwarna kuning, bahkan sudah mulai berwarna coklat. Nanti setelah kering kita bisa membersihkan rumput-rumput ini, dan tentunya ini sangat baik untuk pertumbuhan Pinang Batara yang saya miliki. Sahabatku semua, di sini rumput itu sangat cepat sekali perkembangannya, pertumbuhannya. Jadi kalau kita tidak menggunakan
menggunakan racun untuk membasmi atau membunuh rumput, mematikan rumput, tentunya kita akan kewalahan kalau kita kerjakan membersihkan secara manual. Selanjutnya nanti seperti biasa saya akan membuat piringan-piringan pada pinang batara ini, pada sekeliling pinang batara ini yang sekarang sudah mulai ditumbuhi rumput-rumput ya. Jadi nanti setelah diberikan piringan baru kita selanjutnya memberikan pupuk, karena kalau tidak dibersihkan tentunya sekali lagi pupuk kita akan diserap atau dimakan oleh rumput ya. Jadi kita akan mengalami kesia-siaan ketika kita memberi pupuk. Sahabatku, ini salah satu pinang batara saya yang menurut saya perkembangannya sudah luar biasa. Ini tadi karena dia sudah pecah, merekah, mengalami pertumbuhan atau perkembangan pada batangnya. Ini segini sahabatku, sudah mulai besar karena dia sudah mengalami perkembangan atau pembesaran, sehingga bagian pelepahnya ini secara otomatis dia akan pecah atau merekah. Biasanya saya bantu untuk melepaskan. Tujuannya untuk apa? Untuk mempercepat pertumbuhan batangnya, atau sehingga batangnya bisa lebih cepat, karena yang menahan atau pelepah yang menahan itu sendiri akan berkurang. Nih, sahabatku, ini kelihatan memang masih pendek, tetapi segi ukuran batang sudah lumayan. Nih, ya, sore ini kelihatan. Saya bersyukur kepada Tuhan, ini kelihatan segar. Memang ada beberapa yang masih kuning, tapi ini kita lagi mengupayakan untuk memberikan perawatan khusus. Kalau saya perhatikan, mengapa dia tidak bisa berwarna hijau, salah satunya adalah kemampuan dari pinang ini yang masih kurang atau yang belum bisa menyesuaikan diri, sehingga yang terjadi adalah dia daunnya akan berwarna kuning. Sahabatku, di sini juga kita lihat ada beberapa. Kemarin juga saya sudah coba berikan pupuk NPK Mutiara 1 kilo, karena kalau yang usia seperti ini menurut anjurannya hanya 1 batang 2 sendok karena masih kecil. Jadi kalau setelah bertambah usia baru kita akan tambah lagi dosisnya. Sahabat, ini waktu beberapa bulan yang lalu ini enggak hijau seperti ini ya. Sekarang sudah hijau. Jadi sekali lagi, yang namanya bertani, berkebun itu butuh kesabaran proses untuk menyelesaikan atau melewati setiap proses-proses pertumbuhan dari tanaman kita, apapun itu jenisnya. Ini kita coba bersihkan nih, karena ini sangat mengganggu pertumbuhan dari pinang batara kita. Ini kita harus bersihkan. Sekali lagi, pertumbuhan pupuk itu, pertumbuhan rumput itu jauh lebih cepat dari pertumbuhan pinang batara kita. Jadi kita harus berpacu. Ini salah satu nih. Ini dia, walaupun seperti ini sahabat, batangnya gendut hijau. Kita bisa lihat nih, gendut hijau. Ini dia. Nah, ini salah satu contoh dia sudah merekah sahabat. Nah, ini memang kalau sudah merekah kita harus bantu buka seperti ini biasanya. Tujuan apa? Dan mempercepat tuh, kita bisa lihat. Nah, lepas dia, lepas, sehingga
dia pertumbuhan dari batangnya tuh bisa lebih cepat. Nah seperti ini sahabat. Ini juga akan kelihatan bersih, rapi. Ini sudah besar nih sahabat nih. Tuh, sudah besar. Nih, saya lihat dia gemuk, walaupun dia pendek tapi dia gemuk. Nah ini juga seperti ini. Ini kecil, tetapi kita bisa lihat dia sudah mulai merekah. Tuh, ini harus dilepaskan juga, biar tidak menghambat pertumbuhannya. Semoga beberapa waktu yang lalu ini, waktu yang akan datang dia bisa sama dengan ya, pinang-pinang yang lain. Oke, ini seperti ini sahabatku semua. Oke, di sini saya lihat ada satu yang kena hama ini. Kena hama. Dan ini harus kita tangani sahabat. Karena nanti kalau tidak dia mati, ini kayaknya ada seperti kutu ini. Kutu. Kita bersihkan dulu bagian bawahnya. Oke, sepertinya ada kutu. Besok saya akan coba semprot dengan insektisida. Kalau tidak dia akan makan daunnya nih. Jadi dikeropos ini kutu. Makanya harus kita perhatikan nih. Pinang kita satu persatu kita perhatikan dengan tujuan biar untuk mengetahui bagaimana perkembangan atau pertumbuhan dari pinang-pinang kita. Ini sahabatku saya tanam dari kecil, dan dampaknya ketika kita itu tanam dari kecil tanpa polybag, hasilnya itu kecil sahabatku. Ini lama, jadi penanamannya sama, tetapi yang terjadi pertumbuhannya itu lambat. Sama dengan yang ini, cuman yang ini kemarin ukurannya sudah agak sedikit besar, jadi tingkat bertahan hidupnya itu lebih baik. Sama ini sahabat. Beda dengan yang beberapa di sana kecil-kecil. Ini juga demikian. Ini pinang kampung sahabat. Pinang kampung, bukan pinang batara. Bibit-bibit yang dikasih teman. Ternyata ini perbedaan ketika dia tanpa polybag dan dengan polybag. Baik sahabatku semua, ini dia. Nah, kita bisa lihat. Ini pinang batara. Kita bisa lihat semua. Jika kita perhatikan sudah mulai hijau. Nanti kita akan piringi. Dan ini ada pisang hijau. Ini sudah dimakan kerbau beberapa waktu yang lalu, tapi kita lihat semoga tidak dimakan kerbau lagi. Oke, ini ada pisang berangan. Ini juga kemarin dimakan kerbau, dan sekarang sepertinya sudah mulai normal. Ya nih sahabat, ini ada pisang batu, masih kecil banget ya, karena memang kemarin baby yang dibawa kecil. Ini sekarang sudah berkembang. Nih, ini saudara-saudaranya nih kayak gini nih. Saudara-saudaranya nih, tuh lihat besar. Oke, demikian nih sahabatku, ini perkembangan kita pasca atau sesudah disemprot racun. Kita bisa lihat. Oh, memang sengaja tidak buat merata, karena sekali lagi untuk menghindari pinangnya keracunan atau mati. Baik sahabat, ini kolam kita. Kolamnya ini sudah mulai jernih, dasarnya pun sudah mulai nampak. Bisa kelihatan mungkin ya? Tidak kelihatan. Ini ada binatang air. Oke, ini seperti ini. Pisangnya juga pun sudah mulai subur. Itu di situ ada anak cewek saya itu, tuh dia. Itu anak saya yang paling cantik. Nah, ada juga di sini. Oke, kayak setrika, ini anak saya yang paling ganteng. Ini tukang gali kolam nih. Ya, kolam. Demikian ini sahabatku semua. Mungkin
nampak coklat-coklat, ini semua hasil setelah saya semprot. Ya, saya semprot tujuannya untuk mengendalikan rumput-rumput liar atau gulma. Ya. Baik sahabatku semua, demikian yang saya dapat sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mohon dukungan, doa-doa sahabatku semua. Semoga kebun pinang ini terus bisa hidup sehat sampai beberapa waktu yang akan datang. Ini juga sahabatku, ini kemarin juga dimakan sama kebo. Ya, sekarang sudah mulai normal kembali. Mudah-mudahan kebonya nggak dilepas sama yang punya, jadi bisa aman. Salah satu juga mengakali agar tidak didatangi kerbau, yaitu dengan penyemprotan seperti ini sahabat. Ya, kita semprot. Tujuannya apa? Ketika dia lihat warnanya coklat, tentunya dia tidak suka untuk tidak suka untuk datang ke tempat ini. Karena sebenarnya kerbau itu juga cerdik ya. Dia juga tahu bahwa tanaman atau rumput mana yang sudah diracun, mana yang belum. Baik sahabatku semua, ini dia. Menjadi seorang petani ini suatu pekerjaan yang sangat menyenangkan buat saya. Memang letih ya, karena apalagi dengan keterbatasan anggaran, kita harus mengerjakannya sendiri. Ya, sendiri. Ya mungkin nanti dibantu oleh anak-anak kita. Dan mereka pun dari dengan bercocok tanam atau berkebun seperti ini, mereka juga punya kesempatan untuk belajar sahabatku, belajar untuk bercocok tanam, belajar untuk bekerja, dan itu baik untuk persiapan kehidupan mereka ke depannya. Ini sahabatku semua, kalau kita bisa lihat di sini, oke. Nah ini, kalau seperti ini kelihatan dia lebih hijau karena rumput-rumputnya kelihatan kuning atau coklat. Oke. Yang sebelah sana belum kami garap. Mungkin juga kita akan beberapa waktu lagi nanti akan menambah lagi atau menanam kembali pinang-pinang batara kita untuk di tempat-tempat yang masih kosong atau masih bisa digarap. Yang di bagian bawah sana ada sedikit lagi yang belum kami garap atau belum kami kerjakan karena masih berfokus kepada yang ukurannya lebih panjang atau lebih luas. Baik sahabatku, ini juga pondok yang kami buat, pondok, dan ini ada sedikit lagi tanah yang belum kami garap sampai batas rumah itu ya. Kemarin juga baru saya semprot ini untuk mengurangi ini, karena belum digarap akhirnya yang terjadi adalah kayak gini sahabat. Rumputnya panjang-panjang. Tapi di sini saya juga sudah tanam tanaman buah rambutan. Ada 3 batang. Di sini ada 1. Dan juga sudah saya ekspos. Juga masih menyesuaikan diri. Di sana juga ada 1 lagi. Jadi ada 3 batang. Dan kemudian ada juga beberapa batang pinang yang saya sisipkan di sini. Ini juga, ini kayaknya sudah subur ini batang rambutannya. Semoga kedepannya dia lebih sehat lagi. Di sini juga ada saya sisipkan juga pinang-pinang batara, pinang-pinang lokal ya, pinang-pinang kampung lokal. Saya juga tanam di sini ada kelapa. Nah, ini adalah pinang ya, bisa lihat. Ini masih ukuran masih kecil-kecil sahabat. Sampai di sini nih kita tanam mangga, cuman yang jadi masalah mangganya sering di kerbau. Setiap bertunas di makan kerbau, akhirnya seperti ini konten ya. Nah, ini udah bertunas lagi. Semoga kedepannya bisa dengan subur. Di sini ada 1 lagi sahabat. Ini
Ini sudah bertunas juga, cuman ya itu kan dalanya di sini masih ada kerbau, jadi nggak sempat besar dimakan nih, karena sepertinya dan mangga muda itu enak ya. Jadi bukan mangganya saja tapi daunnya juga. Oke, sebelah situ sudah saya semprot juga, saya bersihkan. Ini hari Jumat kemarin saya kerjakan sampai di sini. Juga ke atas tanah kita terakhir sampai sini. Ini belum digarap sampai hari ini, masih seperti ini. Oke, sampai sana ada kami tanam juga beberapa pinang, cuman pinangnya pinang lokal, pinang kampung, sahabat. Nah, ini yang belum tergarap sebelah sini. Nanti rencananya beberapa waktu yang akan datang kita akan coba garap, akan coba tanam, tambah lagi tanaman-tanaman. Saya coba tanam kelapa ya sebelah sini. Oke, ini dia kelapa. Kemarin juga udah subur, cuman itu yang jadi kendala sekali lagi, kerbau. Ini sengaja dibuat pagar seperti ini, biasanya kerbaunya lewat sini, sahabat. Sini juga kemarin saya sudah tanam juga. Ini ada batang jambu bol. Ini masih masih eksperimen, ini coba jambu bol. Sini ada beberapa batang pinang, cuman mati, tinggal yang selesai nih. Dan berapa di pinggir sebelah sana. Ini ada batang susah, sahabat, susah. Ya, ini masih eksperimen juga. Ini kondisi tanahnya di sini. Ini agak berat. Ini batang kelapa. Nah, ini juga jadi korban makan kerbau nih, sahabat. Ini kotoran kerbau dari situ. Baik, jadi kalau kita pandang dari sudut seperti ini, nah seperti ini, sahabat, dari sebelah sana lah dan untuk kebun pinang Batara saya ini pondok yang kami buat untuk beristirahat atau untuk berteduh saat hujan. Ini dia, sahabatku semua. Ini merupakan pemberian yang sangat berharga dari Yang Kuasa. Saya bisa memiliki seperti ini. Semoga Tuhan terus memberkahi sehingga kedepannya kebunnya akan terus berkembang sampai dia menghasilkan. Sekali lagi ini semua untuk keperluan atau untuk persiapan anak-anak saya kedepannya untuk sekolah dia nanti, kuliah dia. Semoga di waktu mereka semua tumbuh menjadi sehat. Demikian sahabatku semua, ini yang bisa saya sampaikan sementara. Ini kondisi lingkungan kami dikelilingi oleh kebun sawit dan dibatasi oleh parit. Ya, ini kebun sawit. Kita bisa lihat hijau, subur. Ya, baik sahabatku semua. Selamat sore. Salam sejahtera, sampai bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan.